Itu ada termasuk pembunuhan yang pintar. Kenapa? Kalau dibekap sama bata, tandanya tuh kagak ada. Kuburan dari almarhum ADP ini diacak-acak oleh orang tak dikenal, guys. Hati, bunga, dan juga bintang. Kira-kira apa ya makna dari ketiga simbol tersebut? Halo guys, welcome back to Cookies and Cream Media, di mana berita viral kita bahas sambil nyemil bukan nyinyir. Guys, kali ini kita akan ngebahas lagi tentang teka-teki kasus meninggalnya diplomat muda Arya Daru Pengayunan yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya tanggal 8 Juli 2025 dengan kondisi kepala terbungkus plastik dan terlilit lakban. Yang mana penyebab kematian dari almarhum ini sebenarnya sudah dirilis oleh pihak kepolisian dan dinyatakan bahwa penyebab meninggalnya beliau adalah bukan karena adanya keterlibatan pihak lain dan tidak ditemukan adanya peristiwa pidana dalam kasus ini. Almarhum dinyatakan meninggal dunia karena adanya gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernafasan bagian atas atau biasa disebut asfiksia, dan karenanya almarhum meninggal lemas. Nah, ada pembahasan menarik di kanal YouTube X Undercover dari Pak Franky dan juga Dr. Jaya Surya Atmaja, yaitu dokter ahli forensik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Yang mana Dr. Jaya ini adalah dokter yang sudah melanglang buana di bidang otopsi forensik, guys. Dan Dr. Jaya ini juga adalah dokter yang mengotopsi jenazah dari almarhum Mirna Salihin pada kasus kopi sianida. Jadi Pak Franky dan Dr. Jaya ini membahas tentang kematian yang terjadi akibat asfiksia, guys. Dan kali ini kita akan sedikit mengkait-kaitkan pernyataan dari Dr. Jaya ini dengan kasus kematian dari almarhum ADP, guys. Menurut Dr. Jaya, ada 3 ciri-ciri orang meninggal karena asfiksia. Kalau dia nggak bisa masukin oksigen dan nggak bisa ngeluarin CO2, itu namanya asfiksia. Yang pertama yaitu pembuluh darahnya melebar, adanya bintik pendarahan di beberapa tempat dan juga di beberapa organ. Di paru, di jantung itu ada darah yang longgar, jadi ada bintik pendarahan. Dan darah dari korban itu cair, guys. Yang kedua, darahnya encer, Franky. Kalau kita bandingkan dengan hasil otopsi yang diungkapkan oleh dokter yang mengotopsi jenazah dari almarhum ADP, juga ditemukan ciri-ciri tersebut, guys. Nah, kalau memang almarhum ADP ini meninggal karena asfiksia, lalu apa penyebab terjadinya asfiksia ini? Apakah benar almarhum ADP menutup kepalanya sendiri dengan plastik, lalu melilitkan kepalanya sendiri dengan lakban? Yang mana menurut para ahli dan juga Dr. Jaya sendiri menganggap cara bundir dengan melilitkan kepala dengan lakban itu adalah cara yang tidak lazim, guys. Karena normalnya orang bundir itu ingin kematiannya berlangsung secara cepat dan dengan rasa sakit yang seminimal mungkin, guys. 10 menit otak nggak dapat darah, nggak dapat oksigen, dia mati. Berbeda dengan penggunaan lakban ini, yang mana penggunaan lakban ini akan sangat menyiksa dan menyakitkan, guys. Namun guys, ada teori lain dari Bapak Nikolai Aprilindo yang menduga kalau almarhum ADP ini dibekap dulu, guys, sebelum kepalanya dibungkus plastik dan dililit lakban. Dan ini dilakukan oleh orang lain, guys, bukan dilakukan oleh diri sendiri. Tapi apa mungkin almarhum ADP ini dibekap? Dr. Jaya juga mengungkapkan beberapa ciri-ciri orang yang meninggal karena dibekap, guys. Kalau korban dibekap dengan tangan, maka akan ada bekas tangan atau kuku dari pelaku di wajah korban, guys. Apa tandanya bahwa orang dibekap? Orang dibekap begini, biasanya bekas jarinya ada, Franky. Nah, ciri yang kedua yaitu
Kalau misalkan diperiksa di bibir bagian dalam dari korbannya, maka akan ditemukan luka atau lecet karena bibir bagian dalam korban ini terkena gigi saat dibekap itu, guys. Kadang-kadang bibir ketekan sama gigi robek atau memar di bibir. Dan menurut pernyataan dari dokter forensik yang mengotopsi jenazah dari almarhum ADP, memang ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata di bibir bagian dalam dari almarhum ADP ini. Namun tidak disampaikan dari mana asal muasal luka tersebut. Menurut dokter Jaya lagi, pembunbunan dengan cara dibekap ini adalah pembunbunan yang paling mudah, guys, karena pelakunya tidak memerlukan alat dan tidak akan menimbulkan suara karena korbannya dibekap. Jadi dia tidak akan bisa teriak. Jadi itu adalah metode yang paling gampang karena sekaligus dia bisa bikin dia meninggal tapi nggak mengeluarkan suara. Dan juga pembunbunan dengan cara dibekap ini sangat sulit untuk dicari sebabnya karena tidak bisa dilihat dari tampak keluar jasadnya saja, guys, melainkan harus dilakukan otopsi. Pernyataan dari dokter Jaya ini semakin memperkuat kalau kasus kematian dari almarhum diplomat Arya Daru ini bukanlah bundir, guys, melainkan ada keterlibatan dari pihak lain. Karena kalau itu ada termasuk pembunuhan yang pintar. Kenapa? Kalau dibekap sama bata, tandanya tuh kagak ada. Juga ada pernyataan dari mantan Dubes Indonesia untuk Amerika, yaitu Bapak Dino Patijalal, guys. Beliau juga sangat meragukan kalau almarhum ADP ini melakukan tindakan bundir. Saya sulit sekali menerima kesimpulan bahwa diplomat muda Arya Daru itu bunuh diri. Beliau melihat ada 5 kejanggalan dari kasus kematian almarhum ADP ini. Seperti yang kita bahas tadi, guys. Bapak Dino Patijalal juga menyaksikan ya kalau ada orang melakukan bundir dengan melakban dirinya sendiri karena hal itu adalah hal yang tidak lazim. Pertama, karena metode bunuh diri yang diduga dilakukan oleh Arya Daru itu sangat tidak lazim. Biasanya kalau orang mau bunuh diri itu dia memilih cara yang tidak menyengsarakan diri. Yang kedua yaitu teori psikologi almarhum tidak sesuai dengan teori depresi. Yang mana menurut Bapak Dino Patijalal, almarhum ADP ini seharusnya sedang semangat-semangatnya karena akan diposting di luar negeri. Apalagi negara yang akan dituju itu adalah Finlandia, yang mana negara ini adalah negara impian dari para diplomat, guys. Sebagai diplomat, saya paham sekali orang yang mau posting di luar negeri itu merasa sangat antusias ya, penuh gairah dan gelora hidup. Yang ketiga, tidak adanya pesan untuk keluarga, terutama untuk sang istri. HP Arya Daru hilang, dan juga di HP lama yang ditemukan di kamar itu, guys, tidak ditemukan adanya sidik jari dari almarhum ADP ini. Juga CCTV yang katanya ada 15 CCTV, tapi yang diungkap di publik itu hanya 1 CCTV saja. Pak Dino Patijalal juga meyakini kalau ini bukanlah kasus bundiran, guys. Kasus ini diindikasi sebagai kasus pembunbunan yang direncanakan secara rapi, guys. Tapi kenapa ya dari keluarga almarhum sama sekali tidak ada yang speak up? Apakah ini ada hubungannya dengan penjagaan ketat yang dilakukan oleh beberapa orang di sekitaran rumah istri almarhum ADP di Jogja? Yang diduga penjagaan ini bertujuan agar keluarga itu tidak speak up, atau dengan kata lain, keluarga almarhum ADP ini dibungkam, guys. Dan menurut beberapa sumber, guys, keluarga almarhum ADP di Jogja sempat dikirimkan amplop berwarna coklat yang mana di dalamnya itu salah satu isinya adalah 3 simbol, yaitu simbol hati, bunga, dan juga bintang. Kira-kira apa ya makna dari ketiga simbol tersebut? Dan katanya amplop ini sebenarnya sudah sempat diserahkan ke pihak berwajib, tetapi tidak ditindaklanjuti, dan bahkan amplop ini dikembalikan lagi ke keluarga almarhum ADP, guys. Yang bisa artinya menganalisis kasus secara benar. Karena kuncinya ada di polisi sebenarnya.
Lah mereka kan udah dididik untuk itu, Frankie. jadi- Selama mereka lakukan sesuai dengan profesional, ya mereka bisa ngungkap lah. Dan kabarnya lagi, kuburan dari almarhum ADP ini diacak-acak oleh orang tak dikenal, guys. Ini ada apa sebenarnya ya? Kalau memang ini adalah kasus bundir, kenapa ada kejadian-kejadian aneh yang sangat misterius ini, guys? Menurut kalian gimana, guys? Apakah keluarga dari almarhum ADP ini akan berani untuk speak up seperti keluarga almarhum Brigadir J di tahun 2022 lalu? Dan kalau memang ada ancaman atau pembungkaman, apakah menurut kalian istri almarhum ADP ini harus speak up atau diam saja demi keselamatan keluarga? Tinggalkan komen kalian di kolom komentar ya guys ya. Oke guys, segitu dulu pembahasan kita kali ini tentang kasus kematian dari diplomat Arya Daru Pengayunan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan info terupdate lainnya guys. See you on the next video. Bye-bye.